Karena dari kami, masalah identik tak identik sebenarnya tidak punya nilai. Kalau identiknya itu dibandingkan dengan ijazah serupa yang juga tidak otentik, menjadinya kan identiknya tidak bernilai. Karena kalau hanya ahli dari Bareskrim, kita tahu bahwa selama ini institusi Polri cenderung melayani kepentingan Saudara Joko Widodo, apalagi Kapolri hari ini kan Pak Listio Sigit Prabowo adalah Kapolri yang diangkat oleh Saudara Joko Widodo. Hari ini kami nyatakan itu tidak kredibel dan tidak akuntabel, bahkan tidak transparan begitu, karena memang masyarakat tidak dilibatkan. Kita harus selesaikan di era kita, jangan sampai kita mewarisikan republik ini kepada generasi selanjutnya dengan nokta hitam pernah dipimpin presiden diduga ijazahnya palsu. Hasil penelitian Bareskrim tidak objektif dengan berbagai alasan, salah satunya tidak objektif. Ada seorang narasumber saya, dia pada tahun 2021 pada saat COVID itu melakukan yang namanya semacam penelitian. Dia orang percetakan, ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi, dan akhirnya Bareskrim mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 11, 15 dan 11, 17 itu identik. 11, saya ulangi ya, 11, 15 dan 11, 17 itu identik. Tetapi 11, 15 tidak identik dengan 11, 20. 11, 17 tidak identik dengan 11, 20. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 11-20 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Kejanggalan yang paling utama ialah bahwa TPUA itu adalah pelapor. Ingat ya, pelapor, bukan terlapor di Bareskrim. Tetapi yang diselidiki pelapor ini kok aneh. Seharusnya yang diselidiki, dicari tahu itu adalah terlapor. Seperti orang melaporkan pencurian, masa yang pelapornya ini yang dicari rumahnya di mana dan sebagainya, yang pencurinya itu yang harusnya dicari. Dari Pak Erwin, mediaindonesia.com. Baik, Pak Erwin, ada surat yang kami ajukan nanti meliputi 2 hal ya Pak Erwin. Pertama, permohonan gelar perkara khusus sesuai dengan Perkapolri nomor 6 tahun 2018 tadi, 2019 mohon maaf. Yang kedua, kami juga sekaligus mengajukan agar ahli kami diperiksa, terutama ahli forensik, karena memang di Perkapolri itu juga diatur harus juga melibatkan ahli. Dan paling penting kita juga ingin dokumentasi, karena kalau basisnya scientific crime investigation sebagaimana disampaikan oleh Pak Listio Sigit Prabowo, itu harus ada dokumentasi. Terutama dalam dokumentasi itu kita bisa memastikan yang diperiksa itu benar-benar dari barang sumber yang sahih, bukan pihak lain atau bukan barang lain. Pembandingnya juga kita harus tahu apakah pembandingnya itu adalah barang sahih atau tidak. Karena dari kami, masalah identik tak identik sebenarnya tidak punya nilai. Kalau identiknya itu dibandingkan dengan ijazah serupa yang juga tidak otentik, menjadinya kan identiknya tidak bernilai. Dan 2 nama ahli yang sudah kami siapkan, dan beliau ini juga sudah punya respon pandangan terkait apa yang dirilis oleh Bareskrim. Yang pertama adalah Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, ahli forensik digital. Yang kedua kami sampaikan juga KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, ahli telematika yang juga mengkritisi persoalan ini. Adapun untuk terkait ahli luar negeri, nah dalam proses ya yang nanti akan ditindaklanjuti Bareskrim, di sana juga kami juga akan mencoba memasukkan pihak akademisi dan ahli-ahli yang sifatnya tidak bias kepentingan gitu. Karena kalau hanya ahli dari Bareskrim, kita tahu bahwa selama ini institusi Polri cenderung melayani kepentingan Saudara Joko Widodo, apalagi Kapolri hari ini kan Pak Listio Sigit Prabowo adalah Kapolri yang diangkat oleh Saudara Joko Widodo. Kita mau menghilangkan, dan kepentingannya begini loh, kalau sejak awal prosesnya kita dilibatkan dan semua masyarakat terlibat, maka tentu saja hasil itulah yang akan akuntabel kita terima. Hari ini kami nyatakan itu tidak kredibel dan tidak akuntabel, bahkan tidak transparan begitu, karena memang masyarakat tidak dilibatkan. Jadi kredibilitas institusi Polri dipersoalkan. Kenapa? Karena Perkapolrinya sendiri memerintahkan melibatkan masyarakat. Sekali lagi, perkara ini berasal dari Dumas, bukan penyelidikan internal kepolisian, sehingga masyarakat harus dilibatkan. Jadi jawabannya, untuk yang dari luar negeri akan kami pertimbangkan, tapi untuk yang sudah siap dilibatkan dalam gelar perkara khusus untuk diambil keterangannya sebagai ahli adalah yang pertama Dr. Rismon Sianipar Hasiholan, yang kedua Dr. Roy Suryo. Demikian, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Ya. Saya khusus menjawab kaitan perkara di Bareskrim ini dengan yang di Polda Metro Jaya. Saya sudah sampaikan di sejumlah media bahwa tidak bisa serta-merta. Pertama, uji lab forensik dari Bareskrim ini dianggap sebagai hasil final untuk menyimpulkan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo asli, karena nomenklaturnya baru identik. Dan kalau kita mau mendapatkan perspektif yang sifatnya komprehensif,
harus berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dan dua alat bukti dan keyakinan hakim itu hanya bisa diperoleh melalui putusan pengadilan. Kalau kita baca 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, uji laboratorium forensik terhadap dokumen itu hanya salah satu bukti di antara bukti-bukti lain. Jadi belum memenuhi dua alat bukti, baru bukti dokumen yang kemudian dianalisa dan disimpulkan identik. Jadi masih banyak bukti-bukti yang lain, artinya belum bisa dijadikan standar untuk memberikan predikat ijazah saudara Joko Widodo otentik atau asli. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga narasi yang menganggap hasil ini bisa menguatkan laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya, seolah-olah itu menjadikan dasar saudara Joko Widodo punya legal standing untuk mempersoalkan klien kami yang mengkritik ijazahnya, yang dituduh seolah-olah merendahkan serendah-rendahnya, menghinakan sehina-hinanya dengan tuduhan mencemarkan nama baik dan fitnah. Tapi kami tegaskan bahwa proses di Polda itu berbeda dengan proses di Mabes Polri. Hasil di Mabes Polri tidak bisa digunakan untuk menjadi bukti proses yang ada di Polda. Ingat, institusinya berbeda walaupun sama-sama penegak hukum, prosesnya berbeda. Pertama, institusinya berbeda, yang satu di Bareskrim, yang satu di Polda. Yang kedua, prosesnya berbeda. Di Bareskrim dasarnya Dumas, pengaduan masyarakat. Sementara di Polda LP. Di Polda itu pro justisia. Sudah ada nomor LP-nya. Dan itu yang berulang kali kami komplain, kenapa kok yang di Bareskrim sampai keluar gelar tentang hasil itu tidak pernah muncul nomor LP, yang ada hanya laporan informasi begitu. Nah, yang ketiga, tentu proses yang ada di Polda kalau mau dilanjutkan begitu, memang barang itu ya harus disita oleh Polda Metro Jaya dan diuji kembali oleh Polda Metro Jaya. Dan dalam pengujian itu kami selaku pihak yang berkepentingan, karena klien kami ya saat ini terperiksa dalam proses di Polda Metro Jaya, kami juga akan masuk untuk dilibatkan dalam proses itu. Dan kembali, agar prosesnya nanti bisa transparan, kredibel dan akuntabel, kami juga minta proses di Polda juga melibatkan unsur masyarakat, karena sekali lagi apa yang dilakukan oleh Dr. Roy Suryo, Rizman Hasyola dan yang lainnya ini sekali lagi bukan untuk dan atas nama kepentingan pribadi, tapi motifnya adalah untuk mencari kebenaran berdasarkan ilmu yang mereka miliki, termasuk tadi menyelamatkan legasi bangsa Indonesia dari sejarah pernah dipimpin presiden tertuduh ijazahnya palsu. Maka ini tanggung jawab kita semua. Kita harus selesaikan di era kita, jangan sampai kita mewarisikan republik ini kepada generasi selanjutnya dengan nokta hitam pernah dipimpin presiden diduga ijazahnya palsu. Begitu. Saya kebetulan ada teman, dan di RH Channel itu ada rubrik namanya Bongkar Files. Nah, itu dengan teman saya yang biasa statistik, kemarin kita mencoba untuk melihat bagaimana respons orang terhadap temuan atau hasil dari Bareskrim. Kemudian jadi sikap netizen terhadap temuan Bareskrim itu, jadi ada metode, nanti bisa dilihat ya, tentang data dan lain sebagainya. Cuma dua saja pernyataannya, pernyataan setuju dengan Bareskrim, pernyataan tidak setuju dengan Bareskrim, hasil yang disampaikan. Kalau setuju, dia ini big data ya, jadi satu hari setelah pengumuman itu, kira-kira ada 500.000 sampai 750.000 yang komentar tentang hasil Bareskrim. Yang setuju itu kurang lebih begini, menganggap hasil penelitian Bareskrim sebagai bukti yang cukup untuk membuktikan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Kemudian percaya bahwa proses penelitian yang dilakukan oleh Bareskrim sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menganggap bahwa kritik dan keraguan terhadap hasil penelitian Bareskrim tidak beralasan dan hanya berdasarkan spekulasi. Itu yang setuju. Yang tidak setuju menyatakan kurang lebih begini di big data, tidak percaya dengan hasil penelitian Bareskrim, masih banyak yang tidak jelas. Hasil penelitian Bareskrim tidak meyakinkan, tidak menerima hasil ini. Bareskrim harus melakukan penelitian ulang. Tidak setuju dengan hasil penelitian Bareskrim. Hasil penelitian Bareskrim tidak objektif. Hasilnya dari kira-kira 500.000 sampai 750.000 itu 85% tidak setuju atau menyatakan tidak cocok dengan hasil Bareskrim. Hanya 15% saja yang setuju. Jadi ini menunjukkan kawan-kawan sekalian bahwa mood masyarakat itu justru lebih banyak yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bareskrim dengan berbagai alasan, salah satunya tidak objektif. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya di RH Channel itu berusaha membuat yang namanya polling. Polling itu memang di RH Channel, tetapi polling itu diikuti 122
ribu orang yang mengisi polling. Jadi sampai tadi ketika saya datang ke sini saya lihat posisinya sudah 122 ribu yang vote atau yang mengisi polling. Pertanyaan saya adalah apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Kenapa saya katakan ada keterangan asli? Karena itulah klaim Bareskrim. Walaupun penelitiannya tidak identik, tetapi kemudian dia menyimpulkan asli. Yang percaya itu cuma 8%, yang tidak percaya 88%, yang ragu-ragu 3%. Jadi saya kasih room ragu-ragu. Jadi itu hasil yang bisa dilihat ya, ada buktinya dan bisa dilihat di RH Channel tuh. Nah berikutnya saya juga menyampaikan mengenai ada seorang narasumber saya bilangnya misteri guest lah. Dia pada tahun 2021 pada saat COVID itu melakukan yang namanya semacam penelitian sekedar apa istilahnya image comparison. Dia orang percetakan, dia membandingkan antara 3 ijazah. Ijazah 1115, ijazah 1117 dan ijazah 1120. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi dan akhirnya Bareskrim mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 11, 15 dan 11, 17 itu identik. 11, saya ulangi ya, 11, 15 dan 11, 17 itu identik. Tetapi 11, 15 tidak identik dengan 11, 20. 11, 17 tidak identik dengan 11, 20. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 11-20 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terakhir, teman saya yang mengelola Big Data mengatakan sentimen negatif terhadap Jokowi dengan ijazah palsu ini itu sudah lebih dari 90% lebih. Jadi dari Desember 2024 itu masih 40% orang yang melihat ini sebagai hal yang positif. Tapi turun terus. Sekarang sudah 90% lebih orang melihatnya negatif. Saya balik ya. Jadi yang positif hanya kurang dari 10%. 8% sekian. Jadi kalau mau lihat datanya bisa di saya. Nah intinya adalah terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bareskrim, maka sesungguhnya insya Allah masyarakat jauh lebih percaya bahwa hasil Bareskrim itu harus dibaca sebaliknya. Ya, jangan dibaca SIT, baca sebaliknya. Kalau Bareskrim mengatakan asli, mungkin aslinya tidak asli, mungkin ya. Jadi yang saya sampaikan itu bukan pendapat saya Pak ya. Jadi jangan dinilai benar dan salahnya, tapi saya menyampaikan data yang saya peroleh. Nah, yang paling penting dicek apakah saya menyampaikan data yang benar atau tidak. Ya itu satu. Yang kedua, memang kalau kita lihat dari Bareskrim itu, pertama ya kita agak bingung kenapa dia tidak memunculkan ijazah yang 1120 dalam kondisi berwarna lurus begitu kan, sebagaimana fotokopinya. Kenapa? Saya menduga kalau itu ditampilkan nanti Rismon meneliti lagi. Jadi memang pandai itu. Karena itu dia cuma tampilkan dalam kondisi miring kan. Jadi dia tidak bisa diteliti lagi oleh Rismon. Nah karena itu menurut saya yang harus kita tuntut sebagai civil society ini adalah harus ada forum untuk membuktikan bahwa ijazah 1120 itu memang asli atau palsu. Entah itu di pengadilan Solo, kan di Solo ada yang namanya PMH, perbuatan melawan hukum, atau di Sleman yang baru saja disampaikan oleh Komardin namanya, Komardin kayaknya. Ya, dari Sulawesi Selatan, bukan Komardin. Nah, yang ketiga atau yang namanya penyelidikan ulang di Bareskrim Mabes Polri, karena kan belum final juga kita anggap. Atau yang keempat, ya ada forum yang sama, yang educate, yang timbal balik di Polda Metro Jaya. Nah, 4 forum ini menurut saya minimal salah satunya harus bisa membuktikan secara akuntabel, transparan,
berintegritas mengenai asli tidaknya ijazah Jokowi. Kalau kita mengandalkan keterangan Mabes Polri, Bareskrim, dan mengatakan bahwa itu asli, menurut saya jauh dari memadai. Itu tambahan saya. Terima kasih. Kejanggalan yang paling utama ialah bahwa TPUA itu adalah pelapor. Ingat ya, pelapor, bukan terlapor di Bareskrim. Tetapi yang diselidiki pelapor ini, tapi dicek ke AHU segala. Apakah TPUA ini terdaftar apa tidak? Itu terucapkan. Ternyata TPUA tidak terdaftar di AHU. Pada waktu mengajukan pengaduan TPUA tidak merujuk ke anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan namanya tim, mana ada tim didaftar? Kok aneh? Seharusnya yang diselidiki, dicari tahu itu adalah terlapor. Seperti orang melaporkan pencurian. Masa yang pelapornya ini yang dicari rumahnya di mana dan sebagainya, yang pencurinya itu yang harusnya dicari. Satu. Kedua, sesuatu keanehan, 2 hari kalau nggak salah itu, sebelum diumumkan, ijazah ditarik kembali. Ini kan aneh. Ijazah ditarik kembali. Padahal di dalam aturan KUHP, jika sesuatu yang ingin di laboratorium, itu harus ada berita acara penyitaan. Tidak bisa diambil begitu saja. Itu faktanya tidak. Dan pada melaporkan di mana, biasanya kalau laboratorium itu, penyidik mengajukan permohonan ke bagian laboratorium, permohonan loh untuk di lapor. Dan dalam permohonan itu ada syarat-syarat. Harus dilampirkan dengan laporan itu Perkap yang bicara, peraturan Kapolri. Harus ada laporan dan ada nomornya laporan itu, atau pengaduan ada nomornya pengaduan itu. Kedua, harus dilampirkan BAP. Jadi orang pelapornya harus di BAP dulu. Kan BAP-nya belum selesai. Pelapornya sakit, berkali-kali dipanggil tidak hadir. Yang ketiga, harus ada berita acara penyitaan. Jadi tidak bisa ini nanti akan digunakan di mana namanya? Polda. Karena apa? Nomor laporannya beda, pengaduannya beda. Harus diuji kembali kalau itu memang akan diproses di Polda. Terima kasih.